Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di sorga karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Hari ini tanggal 30 Mei tahun 2021 kita akan kembali mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku, minggu lalu saya berbicara tentang pesta sukacita yang dialami oleh orang-orang percaya, khususnya para murid-murid yang menantikan janji Bapa di kamar loteng di kota Yerusalem. Nah, masih berkaitan dengan peristiwa di hari Pentakosta itu, saudara-saudaraku, kita kembali membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan berkhotbah tentang hari-hari terakhir, judul khotbahnya, saudaraku. Judul khotbahnya hari-hari terakhir. Petrus membawakan atau mengutip bagian dari nubuatan kitab Nabi Yoel dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat 21. Mari kita akan membaca pergantian Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 16 sampai 21. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, Petrus tampil sebagai juru bicara untuk mengklarifikasi atau menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Kita tahu bersama, saudara-saudaraku, Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya. Dan dalam penjelasan Petrus ini, dia mengutip nubuatan dari kitab Nabi Yoel. Saudara, situasi yang dikatakan oleh Nabi Yoel sudah terjadi dan akan tetap terjadi sampai datangnya hari Tuhan. Saya mau membaca di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudaraku, tentang kitab Nabi Yoel ini dalam pengantarnya, saudara-saudaraku. Saya akan baca buat kita semua ya. Nabi Yoel menceritakan tentang datangnya kawanan belalang yang merusakkan segala tumbuhan dan musim kemarau yang hebat sekali di Palestina. Malapetaka itu diartikan Nabi Yoel sebagai pertanda datangnya hari Tuhan, yaitu saat Tuhan menghukum siapa saja yang melawan kehendaknya. Secara khusus Nabi Yoel menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel supaya bertobat, dan juga janji Allah untuk memberkati umatnya dan memulihkan kemakmurannya. Satu hal yang penting ialah janji bahwa Allah akan memberikan rohnya kepada setiap orang, baik wanita maupun pria, tua maupun muda. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32 dan dalam Kisah Para Rasul yang tadi sudah kita bacakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini, saudara-saudaraku,
bukan pesan yang main-main. Pesan ini tidak main-main, saudaraku. Pesan ini sangat serius untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan hikmat, dengan kepekaan dan kecerdasan roh. Saudara, minggu lalu saya bicara dari peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kita diajar dan diajak dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita sebaik mungkin menjelang datang hari Tuhan, untuk memeriksa diri kita selalu dan memperbaiki segala kekurangan yang ada, dan juga diingatkan bahwa panen berkat jasmani bukanlah ukuran sukacita orang percaya. Nah, saudaraku, sangat serius kita harus perhatikan hal ini. Karena apa yang disampaikan oleh Petrus ini, saudara-saudara, adalah nubuatan yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Sedang terjadi dan sudah terjadi, tepatnya 2000 tahun yang lalu saat mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudaraku. Saudara, nah, kalau kita perhatikan, saudaraku, dengan kacamata rohani kita, sebenarnya keadaan akhir zaman ini adalah keadaan sangat yang mengerikan, saudaraku. Keadaan akhir zaman ini adalah keadaan yang sangat mengerikan secara rohani, saudaraku. Mari kita membuka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudaraku. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya berikan tema khotbah pada hari ini berjudul hari-hari terakhir, saudara. Kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus mengutip khotbah pesan dari Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Roh akan dicurahkan. Tapi Paulus menulis kepada Timotius bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara perhatikan, dua sisi ini, saudaraku. Dua hal ini. Satu sisi, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap umat manusia, baik pria dan wanita. Jadi tidak ada diskriminasi di sini, saudara. Baik tua maupun muda. Tetapi pada saat yang bersamaan, hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sukar atau masa-masa yang sulit. Nah, Bapak Ibu saudaraku kasih yang saya hormati, yang saya kasih, keadaan di akhir zaman yang ditulis oleh Paulus adalah keadaan yang mengerikan secara rohani. Kalau terus kita membaca dalam 2 Timotius tadi, saudaraku, bagaimana manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Kasih kebanyakan orang semakin tawar. Saya tidak mau bicara tentang orang di luar Kristen, saudara-saudara. Kebenaran ini bagi Bapak Ibu yang mengaku percaya dan mengaku mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita memeriksa diri kita, saudara-saudara. Dalam situasi keadaan yang mengerikan dan menakutkan, kita melihat bahwa Roh Tuhan tetap dicurahkan. Nah, kehidupan kita di hari-hari terakhir haruslah kehidupan yang memiliki kewaspadaan terhadap dunia yang jahat ini, atau dunia yang semakin hari semakin sulit, saudara-saudara. Tentu kita tidak bisa menutup mata kita, apalagi mata rohani kita, dengan situasi yang ada sekarang ini, saudaraku. Jelas, iblis kuasa kegelapan bekerja lebih giat, bekerja lebih keras untuk semakin banyak menyesatkan orang-orang percaya, untuk semakin banyak membawa anak-anak Tuhan hidup dalam kehancuran. Hati-hati, saudara-saudaraku.
kita juga harus semakin hari semakin giat berdoa, giat beribadah, giat melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudara, hari ini ada dua hal yang saya mau bagikan. Sebelum datangnya hari Tuhan yang maha dahsyat ini, yang tadi sudah kita baca, hari Tuhan akan datang dan itu pasti akan datang. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari terakhir, hari penghabisan yang maha dahsyat ini, maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dua hal yang perlu kita perhatikan. Seharusnya kita, yang pertama, kita membuka kembali saudaraku Kisah Rasul pasal yang kedua di dalam ayat 17 dan ayat 18. Tolong Ibu Gembala bacakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang maha dahsyat itu, saudaraku, maka sebagai orang percaya harusnya kita, yang pertama, tidak hanya percaya saja, tapi bersedia hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, agar rohnya yang kudus tinggal di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Yang pertama, kita tidak hanya percaya saja, tapi bersedia hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, agar rohnya yang kudus itu tinggal dalam hati kita. Sehingga kalau rohnya dicurahkan atas hidup kita orang percaya, kita dapat melayani Tuhan dalam kehendaknya. Tadi saya katakan saudara-saudaraku, kita lihat, saya katakan bahwa Tuhan tidak diskriminasi. Tuhan tidak membedakan siapapun juga. Ke atas semua orang, ke atas semua manusia, anakmu laki-laki dan perempuan, ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Artinya Tuhan tidak pilih-pilih. Tapi tentu yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang mau hidup dalam kebenaran dan kesucian. Amin, saudaraku. Tuhan tidak melihat apakah dia wanita, apakah dia pria, apakah dia kaya ataukah dia tidak kaya, ataukah dia berpangkat ataukah dia tidak berpangkat, saudaraku. Ataukah dia punya gereja besar ataupun dia punya gereja kecil. Tuhan tidak melihat hal seperti itu, saudara. Tapi yang Tuhan lihat, saya percaya, bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, sehingga roh Tuhan mau tinggal dalam hati kita. Bapak Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau roh Allah dicurahkan atas hidup kita, kita dapat melayani Tuhan dalam kehendaknya. Perhatikan Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain menghadapi hari-hari yang semakin sulit dan sukar ini, yang tadi sudah ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Dan kenyataan sekarang tentu kita melihat banyak orang hidup dalam keegoisan, saudara, dalam ketamakan, cinta akan uang, sudah tidak peduli lagi dengan moral etika. Berbuat dosa, berbuat salah sudah hal yang biasa. Saudara, jangan sampai hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus rusak oleh hal-hal seperti begini. Haleluya, saudaraku. Mari saudara-saudaraku, kita mau berjalan dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, agar roh Tuhan mau tinggal dalam hati kita. Perhatikan fakta yang ada. Nubuat ini sudah lama disampaikan oleh Nabi Yoel, dan Petrus dengan suara lantang
menyampaikan ini kepada orang-orang sebangsanya pada hari Pentakosta itu, saudaraku, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, Tuhan akan curahkan rohnya atas semua umat manusia. Saudaraku, biarlah kita masuk dalam bagian ini. Haleluya, saudaraku. Sungguh indah kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Saudara perhatikan, kita bandingkan sebentar dengan 2 Petrus 3. Kita buka 2 Petrus 3. Ya, Petrus mengutip khotbah Yoel, dan ini juga suratan Petrus, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Tolong Ibu Gembala bacakan 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 11. 2 Petrus 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Ini saudara yang saya katakan itu, hari Tuhan yang maha dahsyat itu. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya, saudara. Saya percaya Petrus pun menulis ini, saudara-saudaraku. Dia teringat dengan khotbahnya di hari Pentakosta itu. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dia membayangkan keindahan dunia ini tidak ada artinya apa-apa dengan kehancuran yang akan terjadi menimpa dunia ini. Saudara, perhatikan. Kita harus punya kegentaran di sini. Kita harus punya rasa takut di sini, saudaraku. Mari, saya ajak kita semua untuk benar-benar mau hidup takut di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, engkau yang menonton khotbah ini, demi Tuhan yang hidup, saya mengajak kita semua untuk benar-benar gentar dan waspada dengan situasi keadaan seperti ini. Ini bukan main-main, saudara-saudaraku. Kita mungkin pernah mengalami gempa. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu, kami tempat ini selesai doa ada gempa, saudaraku. Berpusat kalau tidak salah itu di Banten ya. Banyak di Indonesia ini orang mengalami gempa. Itu pun kita udah tergoncang. Itu baru skala yang sangat kecil, saudaraku. Kalau kita baca khotbah Petrus tadi dalam Kisah Rasul yang mengutip kitab Nabi Yoel, kalau kita baca tadi, saudaraku, itu hal yang mengerikan. Dan Petrus pun menulis dalam suratannya yang kedua, hari Tuhan tiba seperti pencuri. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia. Saudara, unsur-unsur dunia apa saja? Ya, semua yang ada di jagat raya ini, saudara, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Tumbuh-tumbuhan, unsur-unsur dunia, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku, saya tidak menakut-nakuti, tapi inilah yang akan terjadi. Itulah sebabnya sebelum datang hari Tuhan yang maha dahsyat ini, saudaraku, sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak hanya percaya saja, tapi bersedia hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, agar rohnya yang kudus tinggal dalam hati kita. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, kalau tidak ada Roh Allah dalam hidup kita, saudara, kita akan punya rasa ketakutan menghadapi hal seperti begini. Bahkan kita takut menghadapi kematian, saudaraku. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak gentar. Karena Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya, saudara. Dunia semakin hari semakin jahat, saudara-saudara. Saya tetap berharap dengan pandemi COVID-19 ini membuat saudara anak-anak Tuhan semakin hari giat mencari Tuhan, giat mencari wajah Tuhan, bersungguh-sungguh dalam berdoa.
di tengah-tengah segala kesibukan, aktivitas pekerjaan mencari nafkah, tentu kita harus tetap lakukan itu, saudaraku, untuk menyelenggarakan kehidupan kita. Tetapi dalam segi rohani, saya mengingatkan, mari kita tetap terus menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Bapa di sorga. Haleluya, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum datangnya hari Tuhan yang maha dahsyat ini, maka sebagai orang percaya seharusnya kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 18-20. Saya minta kembali Ibu Gembala tolong bacakan Kisah Rasul pasal 2 tapi ayat 18-20. Kisah pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21, tolong tambah satu lagi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, yang kedua, seharusnya kita benar-benar mau hidup dalam pertobatan yang serius. Kalau yang pertama tadi, kita tidak hanya cukup percaya, tapi bersedia hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, agar rohnya yang kudus tinggal dalam hati kita, sehingga kita dapat melayani Tuhan dalam kehendaknya. Yang kedua, seharusnya kita benar-benar mau hidup dalam pertobatan yang serius, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama dan memikirkan kehidupan kita kelak. Paulus katakan begini, saudaraku. Kita buka sebentar dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal yang ke-3. Saya baca buat kita semua, mulai ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa saudaraku? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Saudara perhatikan, kalau di Petrus tadi tulis, unsur-unsur dunia, langit bumi akan hancur. Jadi kalau saya melihat tulisan dalam kitab Kolose ini, benar saudaraku, buat apa kita memikirkan hal-hal yang ada di bumi? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai harta, saudaraku. Tapi arah hati kita yang paling utama adalah memikirkan perkara yang di atas. Jadi yang kedua, kita benar-benar mau hidup dalam pertobatan yang serius, saudaraku. Meninggalkan kehidupan yang lama dan memikirkan kehidupan kita kelak. Nah, kembali kita membuka 2 Petrus, saudaraku. Karena Petrus mengutip dari kitab Nabi Yoel, dan Petrus yang menyampaikan khotbah ini di hari Pentakosta. Saya juga mengajak kita kembali untuk melihat tulisan Rasul Petrus ini dalam 2 Petrus 3 ayat 14-15. Saya baca buat kita semua. 2 Petrus 3 ayat 14-15. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Menantikan apa, saudaraku? Itu tadi, hari Tuhan. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan apa, saudaraku? Tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku,
Ini semua membawa kita, menggiring kita, menarik kita untuk mulai dan harus mengalami hal-hal yang di atas, bukan perkara yang di bumi, saudaraku. Karena kenapa? Karena memang dunia ini, bumi ini bukan rumah kita. Rumah kita disiapkan oleh Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus menyiapkan rumah bagi saya dan saudara di surga. Bapak Ibu, mari kita mau meninggalkan kehidupan yang lama dan memikirkan kehidupan kita kelak. Kita mau hidup dalam pertobatan yang sangat serius, saudaraku. Saudara, saya ingat dalam Pemazmur 51. Pemazmur pasal 51, saudaraku. Pemazmur 51 ini adalah mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur Daud karena Daud berzina dengan Batsheba. Di dalam ayat yang ke-12, dalam doa Daud ini, dalam mazmur ini, Daud katakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan apa, saudaraku? Perbaharuilah batinku dengan roh yang teduh. Nah, yang ayat 13, saudaraku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah apa, saudara? Mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara lihat. Daud mengaku dosa kepada Allah Bapa di surga. Melalui Nabi Nathan yang menegurnya. Karena Daud berzina dengan Batsheba. Daud katakan, jangan ambil rohmu Tuhan yang kudus daripadaku. Kalau saya baca kembali ayat ke-14 juga, saudaraku, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, roh yang teguh, roh yang rela, roh Tuhan yang kudus, itu harus ada dalam hidup kita. Daud tidak mau kehilangan ini. Daud mengaku dosanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari, saudara, kita mau hidup dalam pertobatan yang sangat serius dan sungguh-sungguh. Kristen kita bukan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen kita adalah Kristen yang benar-benar menjaga hati Bapa. Kristen yang benar-benar memuliakan Tuhan untuk tidak mau terseret oleh arus dunia ini. Saudara, Petrus sudah tulis, sambil menantikan saat itu tiba, bagaimana kita harus hidup tidak bernoda dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, tidak boleh setengah-setengah. Tidak cukup hanya sekedar berbuat, kita harus perfect, sempurna. Dalam khotbah Yesus di bukit, Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Amin. Dan Yesuslah menjadi potret kita. Tuhan Yesuslah menjadi tolak ukur kita, saudaraku. Dia menjadi teladan kita. Filipi katakan kita harus punya hati seperasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara-saudara, hari-hari terakhir ini, di tengah-tengah kesibukan saudara menghidupi keluarga, mencari nafkah, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan untuk kita tetap mau hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, untuk mau hidup dalam pertobatan yang serius. Karena pada akhirnya, saudaraku, kita akan harus mengikuti Tuhan Yesus dan jalannya. Pada akhirnya, pilihlah Tuhan Yesus dan jalannya. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 sebagai ayat terakhir. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8 kita baca bersama-sama, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, Daud bertobat, mohon ampun.
orang-orang pada hari Pentakosta itu, setelah Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, dibaptis. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, saudaraku. Kita tidak ada pilihan lain. Mari kita mau tunduk kepada Allah, kata kitab Yakobus ini. Kita harus melawan iblis dengan kuasa daripada Allah, dengan roh Allah yang ada pada kita. Kalau roh Allah tidak ada pada kita, saudara, tidak mungkin kita bisa menang menghadapi kekuatan iblis, saudaraku. Karena dia sudah diciptakan lebih dahulu dibanding kita semua manusia. Dia sudah ada sejak dulu. Yang juga dikatakan oleh Yakobus, mendekatlah kepada Allah dan ia akan dekat kepadamu. Saudara, ayo. Artinya apa, saudaraku? Pintu rahmat Tuhan masih tetap terbuka. Amin. Dia menunggu saya dan saudara. Mari, saudaraku, sebelum terlambat, sebelum datang hari Tuhan yang maha dahsyat, sebelum kita hidup di ujung maut, saudaraku, kita mau benar-benar hidup dalam pertobatan. Mari, saudaraku, kita menyucikan hati kita, menyucikan tangan kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi puji Tuhan, lewat kematian Tuhan di atas kayu salib, Dia melayakkan saya dan saudara. Sekarang perjuangan kita di hari-hari yang terakhir ini, hari-hari yang sulit dan sukar ini, kita minta kepada Tuhan agar rohnya jangan tinggal, jangan pergi dari hidup kita. Dia sudah curahkan rohnya yang kudus buat saya dan saudara. Dan mari, saudaraku, kita mengikuti Tuhan dan jalan. Percayalah Dia, karena Dia adalah juru selamat kita yang sejati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhanku hujan roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembah-Mu. Curahkan Tuhanku hujan roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembah-Mu. Curahkan Tuhanku, ya Tuhan, hujan